berapa sih umur orang di foto ini? Kalau teman-teman jawab 30-an, dia sebenarnya itu baru 22 tahun, guys. Dan ini bukan kasus yang langka ya. Belakangan ada tren di sosmed di mana orang-orang, kebanyakan Gen Z, ngepost video sambil nanya begini, "Hey, menurut kalian aku kelihatan umur berapa sih?" Dan hasilnya konsisten bikin shock semua orang loh. Yang 21 ditebak 35, yang 23 dikira hampir 40. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa sampai terjadi? Apakah Gen Z itu memang menua lebih cepat daripada generasi sebelumnya? Atau ternyata ada sesuatu yang lebih kompleks di balik ini semua? Hari ini kita bakal bahas tuntas ya guys. Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Kita Kita bahas. Bukan soal umur, tapi soal tampilan. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu jujur dulu deh ya soal satu hal. Manusia itu sangat buruk ya dalam menebak umur orang lain. Setuju nggak sih? Rata-ratanya aja nih, ada riset yang bilang kalau orang tuh bisa meleset hingga 8 tahun hanya dari melihat wajah seseorang loh. Jadi ketika orang bilang Gen Z kelihatan tua, ya bisa jadi itu sebagian besar soal persepsi, bukan fakta biologis. Tapi bukan berarti fenomena ini nggak nyata sama sekali. Ada beberapa faktor konkret yang bikin sebagian Gen Z terlihat lebih tua dari usianya. Dan yang pertama, mungkin yang paling mengejutkan juga adalah baju ya. Iya, Gen Z tuh fashionnya unik banget. Mereka tuh thrifting, pakai baju vintage, ngambil style dari lemari kakek neneknya, dan bikin estetika seperti cottagecore, dark academia, sampai yang disebut coastal grandma. Iya, grandma alias nenek guys. Dan sebenarnya ini hal keren dan juga kreatif loh. Tapi apa sih efek sampingnya? Ketika kamu pakai blazer tweed, celana longgar, dan sepatu loafer, otak orang secara otomatis mengasosiasikan tampilanmu itu dengan generasi yang lebih tua ya. Ini bukan soal salah atau benar ya. Ini cuma cara kerja otak manusia aja dalam membaca sinyal visual. Tapi kalau soal baju aja, mungkin gak akan ada yang terlalu heboh sih guys. Yang bikin ini jadi isu besar sebenarnya tuh ada dua hal lain yang jauh lebih dalam. Dan salah satunya bahkan sudah dimulai sejak kamu masih SD loh. Make up dan efek contouring. Gen Z mulai pakai makeup tuh rata-rata di usia 11 tahun atau 3 tahun lebih awal dari generasi milenial. Dan bukan cuma lebih awal, tapi mereka juga punya sesuatu yang gak dimiliki sama generasi sebelumnya di usia itu. Yaitu adalah internet, YouTube, dan ratusan beauty influencer yang siap ngajarin segalanya dari awal. Di era kejayaan beauty guru YouTube, Gen Z yang masih remaja ya sudah belajar tuh teman-teman caranya foundation, caranya blending, dan tentu saja dong caranya contouring. Nah, disinilah letak masalahnya. Wajah yang terlihat muda itu punya beberapa ciri khas ya, yaitu pipi yang lebih berisi, kulit yang lebih kenyal, dan garis wajah yang lebih lembut. Nah, sementara kontur yang dipelajari dari Instagram dan juga TikTok itu justru meniru tampilan wajah yang lebih tua teman-teman, di mana tulang pipi yang lebih tajam, kemudian wajah yang lebih cekung, dan juga rahang yang lebih tegas. Semua itu adalah fitur yang secara alami muncul seiring usia. Jadi tanpa disadari nih, Gen Z itu belajar merias diri mereka untuk terlihat seperti versi mereka nih guys yang 15 tahun lebih tua. Botox di usia 19 tahun. Dan ini tuh belum selesai, karena sebagian Gen Z nggak cuma berhenti di make up doang. Pada tahun lalu, 70% dokter bedah plastik melaporkan lonjakan pasien di bawah usia 30 ya teman-teman. Prosedur paling umumnya tahu nggak siapa? Botox, filler, dan penipisan lemak pipi. Semua ini ditujukan untuk satu hal, yaitu dapetin tampilan yang kamu lihat setiap hari di feed Instagram dan juga TikTok. Yang lebih ironisnya, ini justru berbalik arah. Lemak di wajah itu sebenarnya tanda kemudaan loh. Pipi cabai yang sering dicubit orang tua kamu waktu kecil, itu justru yang bikin kamu kelihatan awet muda. Jadi ketika kamu muda, wajah kamu berisi dan itu tuh bagus. Namun seiring usia, lemak itu berkurang di mana wajah jadi lebih tajam dan juga cekung. Jadi ketika remaja 20 tahun melakukan prosedur untuk membuat wajahnya lebih hollow dan juga sharp, ya mereka sebenarnya sedang secara aktif membuang tanda-tanda kemudaan mereka sendiri. Botox juga bukan tanpa resiko jangka panjang loh. Penggunaan berlebihan ternyata bisa melemahkan otot wajah, mengurangi elastisitas kulit, dan ironisnya mempercepat munculnya kerutan di kemudian hari loh. Sedih ya, obat anti-aging yang malah mempercepat aging. Absurd tapi begitulah kenyataannya. Namun tunggu ya guys, fashion, makeup, dan prosedur kosmetik itu semuanya pilihan yang bisa kamu kendalikan kok. Yang lebih berbahaya nih, justru faktor yang gak kamu sadari sedang menyerang kamu setiap hari ya. Stres yang gak pernah berhenti. Gen Z adalah generasi dengan tingkat kecemasan dan juga depresi tertinggi sepanjang sejarah yang pernah tercatat.
Dan ini bukan klaim kosong doang ya. Ini ada datanya teman-teman. Stres secara langsung mempengaruhi penampilan fisik. Kortisol, hormon stres, semua itu mengurangi produksi kolagen di kulit kita guys. Kolagen yang lebih sedikit nih berarti bikin kulit tuh lebih cepat kendur, lalu lebih juga cepat munculin garis halus dan lebih cepat terlihat tua ya. Tapi kenapa Gen Z yang lebih stres sih? Bukannya setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing? Betul, tapi bedanya tuh ada di intensitas dan juga konsistensinya ya. Ada studi dari National Geographic tentang doom scrolling yang nyebutin tuh guys, kalau nonton peristiwa traumatik di media sosial selama beberapa jam per hari itu bisa munculin gejala yang mirip seperti PTSD, bahkan pada orang yang tidak hadir langsung di kejadian itu loh. Nah, otak kita nih juga soalnya punya yang namanya adalah mirror neurons teman-teman, yaitu sel-sel yang bereaksi seolah-olah kita sendiri yang mengalami apa yang kita lihat. Jadi setiap kali kamu tuh scrolling berita buruk, otak teman-teman tuh sedang merasakannya secara nyata. Dan ini terjadinya setiap hari guys, tanpa jeda juga. Belum lagi urusan soal tidur tuh. Data nunjukin bahwa remaja Gen Z yang tidurnya kurang dari 6 jam per malam sudah menjadi mayoritas loh. Dan angka ini pun juga terus menurun sejak tahun 2015, di mana bersama dengan meningkatnya waktu layar tadi ya teman-teman. Dan kurang tidur kronis itu bukan cuma bikin mata panda, itu juga mempercepat penuaan sel secara keseluruhan. Standar kecantikan yang sudah rusak. Namun, di atas semua itu ada satu masalah yang lebih besar dan juga lebih mendasar, yaitu kita semua sudah lupa seperti apa sebenarnya manusia normal itu kelihatan. Kamu scrolling Instagram, TikTok, YouTube, dan coba deh apa sih yang kalian lihat? Wajah-wajah yang sudah pakai filter, lewatin editing, filler, botox, dan pencahayaan yang sempurna juga kan? Nah, ini adalah penampilan seseorang di 1% waktu terbaik mereka, lalu dipresentasikan seolah-olah itulah baseline normal. Ketika teman-teman terpapar gambaran itu setiap hari, ya standar kalian pun ikut terdistorsi lah. Wajah orang yang sebenarnya sangat menarik pun mulai terlihat biasa ya bagimu. Dan wajahmu sendiri yang mana dengan pori-pori, tekstur kulit, dan ekspresi natural mulai terasa kurang. Siapa nih yang setuju? Inilah yang mendorong siklus yang berbahaya, yaitu merasa kurang, lalu mencari cara untuk memperbaiki, kemudian melakukan prosedur yang justru membuat terlihat lebih tua, dan ujung-ujungnya terus merasa semakin kurang. Lalu, salah siapa? Di media sosial, ini sering berujung menjadi perang antar generasi. Milenial bilangnya Gen Z tuh yang kelihatan tua. Gen Z ngebalas dengan nyindir milenial tuh yang sudah nggak relevan. Saling serang, saling ejek lah. Tapi jujur deh, ini nggak produktif sama sekali kan? Yang lebih menarik untuk dipikirkan adalah kenapa sih ketakutan terhadap penuaan ini begitu kuat? Kenapa terlihat tua seolah-olah itu adalah sebuah kegagalan? Sebagian jawabannya ada di tekanan sosial teman-teman yang unik yang dialami oleh Gen Z. Di satu sisi, generasi sebelumnya nih ngomong begini, di umur segini mah harusnya kalian tuh udah punya rumah, udah menikah, udah mapan. Di sisi lain, media sosial tuh nunjukin teman sebayanya yang sudah jadi jutawan, lalu sudah keliling dunia dan juga sudah punya startup sebelum umur 25 tahun. Dan ketika kalian tuh sudah merasa tertinggal, setiap tahun yang berlalu tuh ya terasanya jadi seperti apa? Jadi seperti deadline yang semakin mendekat teman-teman. Penuaan pun juga akhirnya bukan sekedar soal kerutan, tapi dia juga menjadi simbol dari semua rasa takut itu ya. Tapi ini yang perlu teman-teman dengar ya, Gen Z tidak menua lebih cepat secara biologis. Yang terjadi adalah kombinasi dari pilihan estetika, paparan konten yang terdistorsi, dan beban stres yang nyata yang mana nih semuanya bisa diidentifikasi dan juga disikapi kok. Contohnya gimana tuh? Pakai style yang kamu suka tapi sadar efek visualnya. Rawat kulit kamu tapi nggak perlu sampai botox di usia 19 tahun ya. Batasi doom scrolling karena itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Itu tuh beneran merusak kesehatan kamu guys. Dan yang paling penting, berhenti ya ngukur nilai dirimu dari seberapa mudah kamu kelihatan di mata orang lain. Karena pada akhirnya satu-satunya generasi yang benar-benar menua dengan buruk adalah mereka yang menghabiskan masa mudanya terlalu khawatir soal kelihatan tua. Gue jamin kalian tuh bakal susah percaya deh kalau tempat-tempat ini beneran ada teman-teman. Di saat kita sibuk dengan teknologi, suku-suku ini masih memegang tradisi yang bagi dunia modern adalah siksaan murni yang harus dijalani. Iya, apa yang bagi kita tuh mengerikan, ternyata bagi mereka tuh adalah tanda kedewasaan dan juga kehormatan loh. Mau tahu ada apa aja contohnya? Hai, gue Andre. Kita bahas. Nomor 11. Suku Fulani. Dicubit sama teman aja pasti muka kita tuh langsung berubah kan?
Nah, di suku Fulani, ternyata mereka yang dicambuk pakai rotan di depan umum itu gak boleh meringis, gak boleh nangis, ataupun kabur sama sekali loh. Soalnya tradisi bernama Syaro ini tuh memang udah ada turun-temurun, dimana kalau kalian tetap tenang waktu dihajar, maka akan dianggap sebagai pria sejati teman-teman yang punya kekuatan mental baja. Ritual ini sendiri biasanya diadakan waktu festival Syaro, dimana bertujuan buat ngebuktiin tuh kalau pemuda itu sudah beranjak dewasa dan juga siap buat berumah tangga. Ibaratnya, pemenangnya nggak cuma dapat luka di punggung teman-teman, tapi juga dapat pengakuan tuh serta rasa hormat dari seluruh komunitas di sana ya. Nomor 10. Suku Kaninga. Berhubung suku Kaninggara di Papua Nugini tuh menganggap hewan buaya itu sebagai nenek moyang mereka, masyarakat sana biasanya tuh rela kulitnya itu disayat-sayat pakai bambu tajam sampai membentuk pola yang mirip seperti sisik buaya seperti ini teman-teman, cuma demi dapat kekuatan dari sang leluhur loh. Tradisi ini ditujukan buat remaja cowok di sana ya, dimana peralihan ke masa dewasa itu bukan dirayain pakai pesta, melainkan lewat ritual kali ini. Masalahnya prosesnya tuh nggak sebentar teman-teman. Mereka harus bisa menahan sakitnya berhari-hari dan tanpa dikasih obat bius sama sekali. Nah, luka menganga itu pun juga nantinya sengaja nggak langsung disembuhin loh. Mereka bakal ngolesin tanah liat dan juga minyak khusus ke dalam lukanya biar meradang dan juga ngebentuk keloid dengan pola presisi yang persis banget seperti sisik buaya. Dan lewat siksaan berdarah ini, roh buaya itu dipercaya bakal masuk menyatu ke dalam tubuh, kemudian menghapus sisa sifat anak-anak mereka dan mengubahnya menjadi pria sejati yang kebal sama rasa sakit. Untungnya di budaya gue tuh gak kayak begini ya. Bisa overthinking setiap hari sih kalau gue di posisi mereka guys. Soalnya bener-bener kalau gak diginiin, dianggapnya tuh belum sah jadi cowok loh. Nomor 9. Suku Sataremawe. Tidur di sebelah semut aja rasanya bisa bikin merinding ya. Nah, tapi di suku Sataremawe Brasil, masyarakatnya itu malah ngumpulin semut untuk dipakai ritual loh. Jadi cowok-cowok di sana tuh harus masukin tangan mereka ke sarung tangan yang isinya ratusan semut peluru selama 10 menit. Kenapa disebut sebagai semut peluru? Karena satu sengatannya aja rasanya seperti ditembak sama peluru panas, di mana sakitnya tuh 30 kali lebih parah daripada sengatan lebah. Gak jarang juga loh yang disengat sama serangga ini bisa bikin tubuh tuh pada gemeter, demam, sampai halusinasi segala. Makanya kenapa gue bilang tuh gak normal, karena ritual ini pun juga gak cuma sekali, tapi harus diulang sampai 20 kali dalam beberapa bulan sebelum mereka tuh resmi dianggap sebagai pria dewasa. Gila kan? Masalahnya juga nih guys, sepanjang prosesnya pun juga mereka tuh gak boleh nangis ataupun ngerintih kesakitan kalau mau sah diakui sebagai pria sejati dan prajurit pelindung suku juga. Dan sini. Mercy. Nomor 8. Suku Apatani. Kalau dari tadi tradisinya tuh ada buat bikin pria dewasa atau menandakan mereka tuh siap berkeluarga. Nah, tradisi yang satu ini berbeda lagi alasannya teman-teman. Kenapa? Karena cewek-cewek di suku Apatani di India pada punya tradisi masukin colokan kayu besar nih atau semacam plak gitu ke lubang hidung mereka. Uniknya, tradisi ini sebenarnya juga dilakuin biar mereka tuh kelihatan jelek teman-teman. Soalnya dulu wanita Apatani itu tuh terkenal cantik-cantik banget sampai-sampai sering diculik sama suku tetangga. Alhasil biar nggak diculik lagi, ya mereka tuh sengaja ngerusak penampilan mereka sendiri teman-teman sebagai bentuk pertahanan diri. Cuma semenjak kelahiran 1970, praktik ini sih udah nggak dilakuin lagi ya. Remaja Apatani mulai ninggalin tradisi ini secara sukarela tuh, biar mereka tuh gampang mencari kerja di kota dan tidak kena diskriminasi. Namun tetap ya, bagi para nenek suku Apatani yang masih hidup, justru mereka tuh bangga banget pakai Yeping Hurlo ini sebagai simbol identitas leluhur mereka tuh teman-teman. Luar biasa ya. Nomor 7. Suku Dani.
Di tanah air tercinta atau tepatnya di Papua, ada suku Dan itu teman-teman yang punya tradisi unik yang diberi nama sebagai Iki Palek ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah tradisi potong ruas jari yang biasanya dipakai sebagai bentuk duka yang mendalam apabila ada anggota keluarga yang meninggal. Nantinya jari yang mau dipotong pun juga biasanya bakal diikat dulu biar mati rasa, terus dipotong tuh pakai batu tajam. Gila kan? Dipotong pakai pisau bedah aja ngilu, apalagi pakai batu coba. Pokoknya semakin banyak ruas jari yang hilang, itu tandanya tuh semakin banyak duka yang sudah dilewati sama wanita tersebut. Dan walaupun sekarang sudah jarang banget dilakuin karena aturan pemerintah, tapi ibu-ibu di Papua tuh biasanya masih ngelakuin hal ini kok. Nomor 6. Suku Mursi. Buat wanita suku Mursi di Ethiopia, ternyata standar kecantikan itu tuh bukan dilihat dari skincare ataupun pakai makeup branded loh, tapi dari seberapa besar piring yang bisa masuk ke bibir bawah mereka. Lihat deh. Jadi biasanya waktu cewek-cewek itu menginjak usia remaja, bibir bawah mereka tuh bakal disayat teman-teman, lalu dipasang cakram tanah liat. Ukurannya pun bakal diganti pelan-pelan tuh sampai dia bisa mencapai diameter 10 hingga 20 cm. Pokoknya semakin besar piring bibirnya nih, semakin tinggi juga status sosialnya tuh serta mahar yang bisa diminta saat mau nikah. Piringnya pun juga biasanya dihias sendiri sesuai selera si pemakai ya. Dan walaupun kelihatannya tuh ekstrim, tapi menurut mereka sih ini adalah simbol kebanggaan serta tanda buat nunjukin kalau si cewek itu sudah siap nikah ya. Nomor 5. Suku Hamar. Kata siapa cewek doang tuh yang harus siap-siap buat nikah? Soalnya kalau di suku Hamar, ternyata cowok-cowok tuh punya ujian tersendiri loh waktu mereka tuh mutusin buat pengen nikah ya. Namanya adalah tradisi bull jumping, dimana si calon pengantin prianya nih harus lari bolak-balik sebanyak 6 kali di atas punggung barisan sapi sekitar 15 sampai dengan 30 ekor gitu. Dan gak boleh jatuh ya. Soalnya kalau sampai jatuh, wah, selain malunya tuh nggak ketulungan teman-teman, tapi dia juga nggak bakal diizinin nikah sampai berhasil di kesempatan berikutnya guys. Namun yang unik ternyata bukan cuma itu doang, melainkan karena sebelum ritual utamanya itu dimulai, ada tradisi di mana saudara-saudara perempuan si pemudanya bakal joget-joget dan juga minta dicambuk tuh punggungnya pakai sebuah ranting pohon oleh pria lain. Alasannya tahu nggak apa? Karena bekas luka cambuk itu dianggap sebagai bukti cinta dan juga dukungan mereka buat saudara laki-lakinya. Unik banget kan? Tapi buat suku Hamar ini semua tuh ada maknanya. Dimana ritual lompat sapi tadi teman-teman adalah tanda kalau si pemudanya itu sudah dewasa, sudah tangguh dan juga siap punya ternak sendiri buat nafkahin keluarga. Sedangkan bekas luka di punggung para wanita bakal menjadi hutang budi buat si pria. Ibaratnya sih, kalau suatu saat saudara perempuan itu butuh bantuan, ya si pria itu wajib bantu karena mereka tuh sudah berkorban. Luar biasa ya. Nomor 4. Suku Karet. Pasti teman-teman pada pernah lihat kan foto-foto cewek yang lehernya itu panjang banget dan juga dipakai tumpukan cincin kuningan seperti ini? Ini nih contohnya. Nah, yang kalian lihat itu tuh biasanya adalah para wanita dari suku Karen ataupun Kayan ya. Tradisi ini sendiri biasanya sudah dimulai dari mereka tuh masih kecil teman-teman, dimana sekitar umur 5 tahun gitu ya. Yang awalnya cuma beberapa lingkar, tapi seiring bertambahnya usia, jumlah cincinnya pun juga bakal ditambah tuh sampai leher mereka kelihatan jenjang banget. Namun banyak mitos sih guys yang beredar soal asal-usul tradisi ini. Ada yang bilang dulu cincin itu buat melindungi leher mereka dari gigitan harimau di hutan ya. Atau ada juga yang percaya tuh biar mereka tuh mirip seperti naga. Atau ada juga yang bilang biar nggak dideketin sama roh jahat juga. Cuma katanya nih secara fakta medis, cincin ini nggak benar-benar memanjangkan tulang leher mereka kok. Yang ada berat cincin kuningan itu tuh neken tulang selangka serta rusuk atas mereka ke bawah, sehingga tercipta ilusi seolah-olah leher mereka menjadi panjang banget. Ya walaupun bagi kita nih kelihatan menyiksa, tapi buat wanita suku Karen sendiri teman-teman, cincin leher ini adalah simbol kecantikan, status sosial, serta kebanggaan budayanya juga. Pokoknya semakin panjang lehernya, maka semakin juga dianggap cantik tuh dan juga terpandang di matanya masyarakatnya ya.
Nomor 3. Tradisi head binding. Tradisi mengubah bentuk kepala menjadi lonjong seperti ke belakang ini, teman-teman, nyatanya pernah dilakuin sama beberapa budaya di dunia loh, dimana salah satunya adalah suku Mangbetu di Kongo, Afrika. Jadi dari bayi masih merah, kepalanya tuh bakal diikat kencang pakai kain ataupun papan kayu selama bertahun-tahun tuh, sampai tulang tengkoraknya mengeras dan juga ngikutin bentuk cetakan itu. Hasilnya apa? Bentuk kepala mereka beneran menjadi panjang ke belakang, dimana mirip penggambaran alien di film-film gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih kira-kira tuh mereka tuh mau ngerepot-repot ngubah bentuk kepala anaknya? Nah, ternyata bagi suku Mangbetu, bentuk kepala lonjong itu dianggap sebagai simbol kecantikan, kecerdasan, dan juga status sosial yang tinggi, teman-teman. Makanya cuma keluarga bangsawan ataupun orang-orang terpandang saja yang ngelakuin hal ini ya. Lalu, asalkan tahu juga nih, sebenarnya praktik ini berisiko merusak otak loh. Namun, ada juga beberapa ahli yang bilang kalau dilakuinnya secara pelan-pelan sejak bayi, kemungkinan besar sih otaknya tuh bakal beradaptasi dan gak nimbulin kerusakan mental yang serius juga kok. Namun, gimana nih menurut kalian, teman-teman? Nomor 2. Suku body. Kalau di media sosial tuh orang-orang suka pamer six pack, di suku body justru kebalikannya nih. Jadi mereka tuh punya festival tahunan bernama KL ya, yang isinya adalah kontes buat nyari pria dengan perut paling buncit dan juga badan paling gemuk juga. Nah, teman-teman yang mungkin ngerasa punya fisik seperti itu, boleh banget kali ya jadi ikutan main ke sana. Aturan mainnya pun juga unik banget tuh guys, karena setiap klan di sana nih bakal milih satu pria doang bujangan buat ikutannya. Lalu selama 6 bulan penuh sebelum festival, pria-pria terpilih ini bakal dikarantina di gubuk khusus tuh dan gak boleh ngelakuin aktivitas fisik apapun juga. Pokoknya tugas mereka cuma satu, teman-teman, yaitu makan doang deh pokoknya. Nah, menu diet buat ngebuncitin perut ini juga nggak main-main loh. Mereka diwajibin teman-teman minum campuran susu sapi segar serta darah sapi dalam jumlah ekstra setiap harinya. Kadang mereka tuh sampai harus muntah, tapi habis itu tetap harus lanjut minum ya. Apalagi bagi suku body, itu tuh hewan suci, sehingga mereka tuh nggak bisa ngebunuh sapinya, teman-teman. Dan waktu hari H Festival KL, pria-pria buncit ini bakal keluar dari gubuk sambil telanjang serta jalan keliling di depan komunitas buat dinilai juga. Udah kayak fashion show deh pokoknya. Nantinya juga nih teman-teman, pemenangnya tuh nggak bakal dapat uang, tapi bakal dapat kehormatan yang luar biasa dari seluruh suku di sana. Tapi jangan ngerasa aneh ya. Soalnya bagi suku body, kegemukan itu tuh adalah lambang kekayaan, kemakmuran, dan juga kekuatan sebuah klan juga loh. Jadi semakin buncit perut kalian, maka semakin ganteng dan juga dianggap pahlawan juga di mata mereka. Menarik banget kan? Nomor 1. Suku Masai. Akhirnya sampai ke penghujung di nomor 1 nih teman-teman. Jadi suku Masai ini tuh terkenal gagah sama jubah merahnya, di mana salah satu ritual paling sakral sekaligus paling ekstrim dalam hidup seorang pria Masai adalah Enkiama ataupun upacara sunat. Tapi sunat ini bukan sunat biasa ya. Prosesnya dilakuin secara tradisional banget tuh, di mana dilakuin juga tanpa obat bius di depan umum, dan yang paling gila si pemudanya juga dilarang keras buat nunjukin rasa sakit sedikit pun loh. Nggak boleh meringis, nggak boleh berkedip cepet, apalagi sampai teriak. Nah, kalau sampai iya nih, wah fix lah bakal jadi aib besar buat dirinya sendiri serta keluarganya seumur hidup. Namun kalau sampai berhasil, kebanggaannya sih nggak ada obatnya guys. Dan setelah sukses ngelewatin ujian nyali tadi, akhirnya mereka tuh bakal masuk ke masa pemulihan dengan memakai baju hitam dan juga belajar tanggung jawab baru sebagai seorang orang. Asalkan tahu juga teman-teman, sampai sekarang tradisi ini masih dipegang teguh loh sama suku Masai di sana ya.